Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali kita melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam ayat yang ke-19. Pasal 2 ayat 19 saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Mereka sudah keluar dari antara kita, tetapi mereka ini bukan dari kita. Karena jika mereka itu dari kita, niscaya mereka tetap tinggal dengan kita. Tetapi mereka telah keluar supaya menjadi nyata bahwa mereka semuanya bukan dari kita. Nah, di ayat 19 ini kita akan mempelajari tentang siapakah antikristus itu. Antikris atau antikristus sesuai namanya adalah gabungan roh setan atau gabungan iblis dengan pribadi manusia yang melawan dan menyangkal Kristus dan firman-Nya. Itu di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-22. Itu. Dalam Alkitab tercatat 4 ayat yang menulis tentang antikris, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 18, 1 Yohanes 2 ayat 22, 1 Yohanes 4 ayat 3, 2 Yohanes 1 ayat 7. Walaupun hanya tercatat 4 ayat secara eksplisit, tetapi ada banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang antikris. Kita fokus dalam ayat 19, 1 Yohanes 2, 19. Ayat ini menerangkan asal-usul pribadi antikris yang sesungguhnya yang akan datang itu. Kalau roh antikris sudah belajar di video yang lalu, kita sudah belajar itu sudah ada dari zaman dulu. Roh yang menentang kekristenan, menentang Tuhan Yesus Kristus, menentang ajaran-ajaran Kristus. Ini adalah roh antikris. Nah, kita belajar sekarang itu adalah pribadi antikris. Nah, pribadi antikris ini adalah pribadi yang dirasuk oleh roh antikris, terus dirasuk sampai jadi sempurna. Itu pribadi yang sempurna dalam dosa. Itulah antikris yang sebenarnya. Nah, antikris ini adalah orang yang murtad, yaitu orang yang pada awalnya termasuk golongan orang beriman, tetapi sudah keluar dari golongan orang beriman. Nah, walaupun antikris ini awalnya adalah golongan orang beriman, tetapi di sini jelas ditulis bahwa dia bukan dari antara orang-orang beriman yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jelas, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak akan mau keluar dari pihaknya Allah. Dan Allah juga siap memelihara sampai ke akhir. Yudas 1:24, Yohanes 10 ayat 28 sampai 29. Jadi kalimat bukan dari kita ini merujuk pada golongan orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengaku mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Itu kan sudah dijelaskan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Itu golongan itu. Namun mereka itu hanya sekedar di mulut saja. Di mulut saja. Dia gak punya sebenarnya persekutuan dengan Tuhan itu. Nampaknya jadi worship leader, jadi pembicara, pendeta, tapi gak punya persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya murtad. Jadi orang yang termasuk golongan dari Tuhan itu adalah orang yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Jelas ya saudaraku, ini golongan Tuhan. Tapi golongan yang mengaku-ngaku saja itu bukan dari Tuhan, walaupun bermodalkan KTP Kristen. Perbuatannya fasik, perbuatannya penuh dosa. Itu bukan dari golongan Tuhan, walaupun KTP-nya Kristen. Ada barang asli dan barang palsu. Barang palsu namanya sama, tapi ini palsu, bukan dari golongan asli, saudaraku. Bisa dikatakan ini adalah orang-orang fasik yang ditulis dalam surat Yudas 1 ayat yang keempat, di mana mereka merangkak masuk tanpa disadari mereka menjadi Kristen, tetapi mengubah anugerah Allah kepada nafsu yang tidak terkendalikan, serta menyangkal satu-satunya Tuhan Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya orang-orang fasik ini menjadi antikris. Kristen tapi menyangkal, perbuatannya fasik, akhirnya jadi pribadi antikris. Oleh karena itu kita perlu mewaspadai tentang kemurtatan. Hari ini kita akan belajar tentang kemurtatan juga di dalam ayat 19 ini. Ada 3 tahap murtad.
atau pengunduran diri, ya istilah lainnya. Setiap orang yang undur itu pasti melalui 3 tahap ini. Loh, kenapa kok dia undur? Kok nggak jadi Kristen lagi? Kenapa? Karena ada 3 hal yang harus dilalui. Kita harus memeriksa apakah kita sudah mengalami tahapan-tahapan tersebut. Kalau sudah masuk tahapan tersebut, cepat-cepat bertobat. Jangan sampai diteruskan, nanti akhirnya mengundurkan diri. Apa tahapan-tahapan itu? 3 tahap murtad. Pertama, mengurangi atau kendor. Kedua, melawan. Ketiga, baru murtad atau mengundurkan diri. Mengurangi. Apa artinya ini? Rohani dikendorkan. Ada 4 komponen yang mulai dikendorkan. Karena apa? Karena alasan-alasan kesibukan, alasan sekolah, kuliah, cari uang, dan lain sebagainya. Apa 4 komponen ini? Pertama, adalah kerinduan baca firman. Kedua, kerinduan berdoa. Ketiga, kerinduan ibadah. Keempat, kerinduan bersekutu dan melayani Tuhan. Dikurang-kurang. Kalau dulu, berapi-api melayani Tuhan. Tapi, ya karena cari uang, dikurang-kurangi pelayanannya. Dulu baca Alkitab tiap hari. 1 tahun habis 1 Alkitab. Sekarang, 1/3 aja gak habis loh. Banyak bolong-bolong. Kenapa? Tergerus karena nonton Netflix, nonton YouTube, nonton Instagram, terus berjam-jam, bahkan alasan kerja, workaholic. Doa, dulu suka doa, sekarang gak mau berdoa. Ya Tuhan tahulah. Nah, alasan-alasan seperti itu akhirnya mengurangi, kendur terus. Tapi masih ke gereja, masih pelayanan, masih, tapi berkurang. Ya saudara, ini fase peralihan loh. Kalau zaman sudah pertama, ini fase peralihan. Iblis memenangkan 1 langkah kejatuhan orang beriman secara halus. Iblis tidak langsung, kamu murtad, jangan jadi orang Kristen. Enggak gitu. Tapi iblis dikendorkan, nonton Netflix aja, nggak usah doa, nggak usah baca kitab. Ayo kerja yang keras supaya kamu dapat uang banyak. Kalau kamu sudah kaya, kamu mau tidur di gereja enggak apa-apa. Sekarang cari uang dulu. Doa, baca kitab, buang-buang waktu, enggak apa-apa, nanti enggak usah dulu. Nanti aja dirapel, dikumpulin. Kan kamu enggak baca Senin, Selasa, Rabu. Ini Kamis bacaan semua, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kan enak toh. Nanti Kamis, aduh ngantuk, sudahlah gak apa-apa ngantuk. Besoknya lagi, besok akhirnya sudah kulino bahasa Jawa, atau kebiasaan tidak baca Alkitab. Akhirnya dingin rohaninya, gak baca Alkitab. Itu tahap kejatuhan pertama. Jika kita sudah kendur, cepat-cepat kembali bertobat, kembali mengangkat diri, meningkatkan rohani lagi. Orang yang mengurangi kecepatan untuk bertumbuh, itu berarti langkah awal menuju kemurtatan. Saya katakan sekali lagi, orang yang mengurangi kecepatan untuk bertumbuh, berarti orang tersebut adalah masuk dalam langkah awal menuju kemurtatan. Jika Roh Kudus sendiri dan saudara seiman kita yang digerakkan Roh Kudus menasihati kita, cepat bertobat. Jangan keras hati. Jangan beri kesempatan pada iblis. Efesus 4:27. Kok sudah keras? Iya, kok aku udah gak pernah baca kitab ya. Bertobat, saudaraku. Itu tahap pengenduran. Kalau sudah kendur, masuk ke tahap kedua, melawan. Kita akan mulai melawan dan memberontak. Suka berbuat dosa, akhirnya kedagingan muncul. Kedagingan mulai menyala-nyala. Nah, sedikit tentang kemah suci. Di kemah suci di halaman itu ada yang namanya mezbah korban bakaran. Di dalam Imamat 6 ayat 11-12, mezbah korban bakaran itu tidak boleh dibiarkan padam apinya, melainkan harus dibakar pakai apa? Diberi kayu supaya apinya nggak padam, saudara. Nah, pembakaran kayu itu adalah proses pikul salib, proses mematikan daging. Kalau dalam tahap melawan, pikul salib nggak ada, mematikan daging nggak ada. Tahap mengurangi kendur, 4 komponen. Apa tadi? Baca kitab, doa, ibadah, persekutuan, dan pelayanan. Tahap melawan, apa yang dihilangkan? Itulah pikul salib, hidup suci. Ditiadakan. Nah,
jelas melawan kehendak Allah toh. Tapi dia paksa itu, tidak apa-apa. Kenapa? Karena ditipu iblis. Sehingga dosanya meningkat, kedagingannya bertambah-tambah. Dosanya makin meningkat, terus meningkat. Ini adalah akhir dari fase peralihan. Kenapa? Kalau sudah meningkat terus gak bertobat toh, masuk ke dalam tahap ketiga, yaitu pengunduran diri atau murtad. Jika tetap keras hati, maka orang tersebut akan undur dari Tuhan, keluar dari kekristenan, keluar dari pihaknya Tuhan. Kekristenan ditukar dengan dunia, dengan dosa-dosa dalam dunia ini. Ini adalah fase pembuangan keselamatan. Dalam Galatia 3:3, maukah engkau berawal dalam roh, berakhir dalam daging. Nah, jadi pengunduran diri itu bukan karena Tuhan tidak bisa menjaga kita, bukan. Melainkan karena kita yang keluar dari tangannya Allah. Di pihak Allah, kita tidak akan pernah undur. Itu janji Tuhan. Yohanes 10:28-29. Sehingga kita bisa berkata, saya pasti selamat di dalam Tuhan. Karena Allah di pihak saya, siapa lawan saya? Yohanes 8:31. Kenapa? Saya mau terus berada di pihaknya Allah, sehingga saya bisa yakin, saya mengeluarkan ikrar, saya pasti selamat di dalam Tuhan. Arti selamat, singkatan dari selamat apa? Selalu bersama Tuhan. Kalau selalu bersama Tuhan pasti selamat dong. Allah kita tak terbatas, Allah kita maha kuasa. Tapi kalau kita keluar dari pihaknya Allah, ya binasa. Jadi ayat ini saya nggak mengajarkan sekali selamat tetap selamat. Tidak. Saya yang mengajarkan kalau kita di pihaknya Allah, kita akan selamat. Tapi kalau kita keluar dari pihaknya Allah, maka kita tidak akan selamat. Kita akan binasa. Keputusan dalam tangan kita. Lukas 12:57. Ya, ini pribadi antikris. Siapakah antikristus? Itulah orang-orang yang murtad. Jangan sampai murtad, ya. Jangan sampai murtad. Sekali lagi saya katakan, jangan sampai murtad. Kerjakan 7 kebutuhan pokok rohani. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Melayani Tuhan. Beribadah. Bersekutu. Pikul salib. Hidup suci menyangkal diri. Maka kita akan terus bertumbuh. Tidak sampai kena golongan antikris. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.